ceramah agama dengan tema menjaga kehormatan wanita muslimah oleh Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Sampir Luhur LCMKM. Bapak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap gulita, Allah juga telah menciptakan siang yang meneranginya. Sebagaimana Allah telah menciptakan musim kemarau, musim panas, Allah juga telah menciptakan musim hujan untuk membasahi panasnya musim kemarau itu. Ini udah lama kemarau, Budi. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi turun hujan. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, mengangkat derajat manusia yang sebelumnya berada dalam keterpurukan, khususnya kaum wanita. Sebelum Rasulullah SAW diutus, terutama di Arab pada waktu itu, perempuan itu tidak ada nilainya. Mereka hanya dianggap seperti setengah manusia, ya bahkan seperti barang saja, yang apabila suaminya meninggal, maka dia kemudian diwariskan kepada laki-laki lain dari keluarga suaminya tersebut. Alhamdulillah, dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kemudian kemuliaan dan kehormatan wanita itu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Islam memuliakan wanita dalam beberapa posisinya. Yang pertama, sebagai seorang perempuan itu sendiri. Yang kedua, memuliakan sebagai seorang ibu. Yang ketiga, memuliakan sebagai seorang istri. Dan yang keempat, memuliakan sebagai seorang anak. Yang pertama dulu, memuliakan sebagai seorang perempuan. Di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki atau dia perempuan, asalkan dia beriman, maka kami akan menjadikan hidupnya di dunia menjadi kehidupan yang thayyibah,
kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi ayat ini menegaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi diterimanya amal ibadah yang dilakukan. Asalkan amal ibadah itu dilakukan atas dasar iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala baik kepada laki-laki maupun kepada kaum perempuan. Nah, yang kedua, memuliakan sebagai seorang ibu, memuliakan sebagai seorang ibu. Nabi pernah ditanya, man ahaqqun nasi bihusni suhbati, siapakah orang yang paling layak saya perlakukan dengan baik? Apa jawabannya Nabi? Ummuka, ibumu. Setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Setelah ibu siapa? Ibumu lagi. Nanti setelah 3 kali ibu baru bapakmu. Jadi bapak berapa, Bu? 1, ibu 3 ya. Bukan itu ibunya yang 3, Bu ya. Maksudnya 3 kali Nabi sebut ibu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Mengapa demikian? Salah satu hikmahnya menurut ulama kita itu tersirat di Al-Quran pada surah Al-Ahqaf urutan surah 46 ayat yang ke-15. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ada 3 hal yang cuma ibu-ibu yang pernah merasakan susahnya. Bapak-bapak tidak pernah. Apa itu? Yang pertama, hamil. Kan cuma ibu-ibu yang pernah merasakan susahnya hamil. Laki-laki tidak pernah merasakan. Yang kedua, melahirkan. Cuma ibu-ibu yang merasakan susahnya melahirkan. Bapak-bapak tidak pernah. Dan yang ketiga, menyusui. Nah, karena itu Allah menempatkan seorang ibu itu 3 derajat di atas seorang bapak. Kemuliaan bagi seorang ibu. Lalu kemuliaan sebagai seorang istri. Ya, di Al-Quran misalnya ditegaskan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk istri itu ada hak yang berhak untuk mereka dapatkan, sebagaimana atas mereka ada kewajiban yang harus mereka lakukan. Allah juga memberikan perumpamaan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Mereka itu, para istrimu adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan suami itu adalah pakaian bagi istri. Apa maksudnya pakaian? Pakaian itu fungsi utamanya sebagai penutup aurat. Jadi suami istri harus saling menutupi aurat satu dengan yang lainnya. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, cacat dan aibnya. Nabi ingatkan, serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang mengumbar aib istrinya kepada orang lain. Tidak boleh mengumbar aib istri kepada orang. Sebaliknya juga, Bu. Ibu-ibu tidak boleh menceritakan, mengumbar aib suami kepada orang lain, kecuali dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat. Itu pun harus disampaikan pada orang yang tepat. Seperti misalnya suatu hari ada seorang istri di masa Nabi namanya Hindung, datang ke Nabi, ya Rasulullah, inna zauji rajulun sahih. Suamiku itu ya Rasulullah adalah laki-laki yang kikir. Nah, ini kan dia ceritakan jeleknya suaminya. Kikir suamiku itu ya Rasulullah. Tapi itu boleh karena ceritanya ke Nabi. Dan dia pun cerita dengan maksud untuk meminta fatwa. Dia bertanya kepada Nabi, mau minta jawaban. Apa pertanyaannya? Bolehkah saya ini sebagai istri mengambil harta suami saya secara diam-diam tanpa minta izin? Nah, maka Nabi menjawab, khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil harta suamimu untuk dirimu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Nah, yang keempat, Islam memuliakan perempuan itu sebagai anak perempuan.
Sebelum kedatangan Islam, beberapa suku di Arab, tidak semua, beberapa suku di Arab menganggap punya anak perempuan itu aib. Nah, sehingga kalau misalnya istrinya hamil dan sudah tiba saat-saat melahirkan, itu sudah langsung disiapkan lubang, Bu. Siapkan lubang. Kalau keluar anak perempuan, udah langsung dikubur. Kalau yang keluar anak laki-laki, baru dibawa pulang ke rumahnya. Atau ada juga yang dibiarkan tumbuh sampai kanak-kanak, baru kemudian dikubur hidup-hidup. Hanya kan di Al-Quran ada ayat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu ditanya atas dosa apakah mereka kemudian dibunuh. Datang Islam, dimuliakan anak perempuan. Sehingga pernah Nabi membawa cucu perempuannya ke masjid dan dinaikkan di atas pundaknya. Nabi ingin menunjukkan jangan malu punya anak perempuan. Nabi juga menyampaikan kalau ada seseorang yang punya 3 anak perempuan, dia jaga dengan baik, dia pelihara dengan baik, dia asuh dengan baik, maka anak perempuannya itu akan menjadi hijab, ya, akan menjadi tirai yang menghalanginya dari api neraka. Terus ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah anak perempuannya? Dan Nabi, biar cuma 2. Ya, sahabat itu mengatakan, saya tidak tanya ke Nabi bagaimana kalau cuma 1. Cuma sepertinya saya lihat Nabi itu, seandainya saya tanya bagaimana kalau cuma 1, Nabi juga akan menjawab seperti itu. Sayang sekali tidak tanya bagaimana kalau cuma 1. Karena anak perempuan saya juga cuma 1. Tapi sepertinya kata sahabat tadi, kalau ditanya bagaimana kalau cuma 1, Nabi juga akan menjawab akan menjadi hijab, menjadi tirai dari api neraka. Ini beberapa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum perempuan. Nah, kita akan bahas secara khusus ayat yang sudah dibacakan tadi, Bu, ya, surah An-Nur ayat 31. Ini adab bagi perempuan muslimah secara umum, ya, sebagai seorang perempuan muslimah. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita mukminat, wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara, mohon maaf, kemaluannya. Coba diperhatikan, Bu, ayatnya. Ketika bicara mata, pandangan, di situ ada min, ada huruf min. Hendaklah mereka menjaga, ada minnya. Min di sini di antara fungsinya itu litabai, menunjukkan sebagian. Artinya ada pandangan mata perempuan yang masih bisa ditolerir. Tapi kalau bicara yahfazna furujahunna, memelihara kemaluan mereka, tidak ada minnya. Ya memang betul-betul harus dijaga, tidak ada yang ditolerir. Tapi kalau pandangan mata ada yang bisa ditolerir. Seperti mohon maaf, ibu-ibu sekarang kan melihat ke saya, Bu, ya. Karena kalau ibu tidak melihat ke saya, ya kurang nyaman ibu dengar ceramahnya kalau tidak lihat. Ini pandangan mata yang masih bisa ditolerir. Sama sebaliknya, saya kalau ceramah tidak lihat, ibu ini seperti tempo saja yang diceramahi. Nah, jadi sama kalau misalnya ada dokter, Bu, dokter dia mau suntik pasiennya, beda aja. Kalau tidak dilihat nanti salah suntik. Jadi masih ada pandangan mata yang ditolerir. Ada jual beli, penjual dan pembeli, ya masih bisa ditolerir. Karena itu ada minnya, menjaga sebagian pandangan. Tapi kalau wayafazna furujat, tidak ada toleransinya, ya memang mesti dijaga secara keseluruhan. Dan Nabi SAW pernah memberikan jaminan, kalau ada di antara kalian yang bisa menjamin 2 hal atas saya jamin surga untuk kalian. Apa itu? Kalian bisa menjaga apa yang ada di antara 2 bibirmu. Apa yang di antara 2 bibirmu? Lidah, menjaga ucapan. Dan yang kedua, kalian bisa menjaga apa yang ada di antara 2 pahamu. Kalau itu kamu bisa jaga, saya jamin surga
untukmu. Nabi juga pernah menyampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau ada seorang perempuan dia menjaga salatnya, wa shamat sahraha, dia bisa menjaga puasanya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, ya. Wa hasanat farjaha, dan dia bisa memelihara kehormatan dirinya. Qilat laha, langsung dikatakan kepadanya, udkhuli al jannah min ayyi abwabin syi'ti. Silakan ibu masuk surga, pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana, asal ibu jaga salat, jaga puasa, taat sama suami, dan memelihara kehormatan diri. Nabi juga pernah ditanya, ayun nisa'i khair, istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu satu, iza ra'aitaha tasurru, kalau dipandang menyenangkan hati. Itu istri yang baik itu, kalau dipandang menyenangkan hati. Pasti kalau begini modelnya ibu-ibu di rumah pasti menyenangkan hati suami. Saya saja bu, hilang ngantukku, saya ngantuk sekali tadi, sempat saya tidur sebelum ibu datang. Karena dari subuh saya isi pengajian di bagian atas di kota, terus ke Maros, baru ke sini, masih ada lagi sebentar maghrib. Jadi ngantuk saya bu. Tapi begitu saya lihat ibu-ibu, hilang ngantuk saya. Apalagi suaminya di rumah. Nah, coba pertanyaan sekarang, yang mana yang lebih bagus modelnya ibu? Sekarang atau di rumah bu? Bagusan mana? Sekarang atau yang di rumah? Oh bagusan sekarang. Berarti salah model itu yang di rumah. Ya mestinya lebih bagus yang di rumah boleh. Satu. Jadi kata Nabi, istri yang baik itu kalau dipandang suami menyenangkan hati. Yang kedua, iza amartaha tuti'u, kalau diminta suami melakukan sesuatu dia taat kepada suaminya. Karena seandainya seorang manusia itu bisa sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya bisa. Kemudian yang ketiga, istri yang baik kata Nabi, iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa mali. Kalau kalian wahai para suami tidak ada di rumah, istrimu bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga hartamu. Nah, itu istri yang baik menurut Nabi SAW. Jadi wahai Muhammad SAW, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangannya dan memelihara, mohon maaf, kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Jangan menampakkan perhiasan. Illa ma zahara minha, kecuali yang sudah biasa nampak. Sebetulnya seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi itu saja yang bisa nampak, wajah dan telapak tangan. Ya. Itu saja yang bisa nampak untuk yang bukan mahramnya. Mahram bu ya. Kita orang Indonesia sering sebut muhrim, yang benar mahram. Kalau muhrim itu orang yang lagi haji umrah dia berihram, namanya muhrim. Kalau yang haram dinikahi namanya mahram. Terus wal yudribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi yang menutup kepala itu namanya khumur bahasa Arabnya. Ya, kalau jilbab itu baju panjang. Jadi kadang-kadang ada kosakata dalam bahasa Arab itu tidak sama persis artinya dalam kosakata bahasa Indonesia. Kalau jilbab bahasa Indonesia kan yang menutup kepala boleh. Kalau dalam bahasa Arab jilbab itu baju panjang. Nah, baju panjang itu kalau dipakai, dia maksudnya kan di bagian kepala. Ada lubang di sini. Tentu lubangnya itu lebih besar daripada kepalanya supaya bisa masuk kepala. Nah, sehingga karena lubangnya lebih besar daripada kepala, ketika baju panjangnya ibu masuk, maka akan menyisakan ruang di bagian lehernya. Maka Allah perintahkan kalau pakai kerudungnya itu supaya menutupi dada. Karena ada sebagian orang pakai kerudung atau bahasa kita sebagian pakai jilbab tapi tidak menutupi dada.
Jangankan dada, lehernya pun tidak tertutupi. Dia ikat-ikat saja di sini, ikat-ikat. Nah, jadi kelihatan di sininya. Nah, ini perintah Allah di dalam ayat tadi. Jadi hendaklah mereka menutupkan kain kerudung itu ke juyuk, ke dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Nah, suami silakan. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Au aba ibu ulatihinna, atau bapak dari suami mereka. Kalau bapaknya suami, mertua, Budi, mertua. Wa abnaihinna, atau kepada anak laki-laki mereka. Wa abnai ibu ulatihinna, atau anak dari suami mereka. Maksudnya apa anak suami ini? Anak tiri. Ya, coba tahu misalnya ada yang suaminya sudah punya anak sebelum dinikahi. Ya, maka boleh juga perhiasan dari ibu tirinya itu terlihat oleh anak dari suaminya, karena itu sudah jadi mahram. Tidak bisa ada pernikahan di antara keduanya. Wa ikhwanihinna, begitu juga saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau anak-anak dari saudara laki-lakinya. Kalau anak dari saudara laki-laki berarti keponakan. Ya, keponakan. Kemudian au bani akhawatihinna, atau anak dari saudara-saudara perempuan. Anak dari saudara perempuannya sama juga keponakan. Au nisaihinna. Ya. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka di sini dipahami ulama wanita-wanita muslimah. Wanita-wanita muslimah. Sehingga banyak ulama kita berpendapat aurat perempuan muslimah itu tidak boleh dilihat oleh perempuan yang tidak muslimah. Ya, misalnya ibu punya teman yang bukan orang Islam, perempuan, meskipun perempuan, Bu, tapi kalau dia bukan perempuan muslimah, tidak boleh sembarangan melihat auratnya ibu. Karena di sini kan di bahasanya, Bu, ya, bahasanya di sini nisaihinna, wanita-wanita mereka. Wanita-wanita mereka itu dipahami wanita-wanita muslimah. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak yang mereka miliki. Ya, dulu di masa-masa awal keislaman masih ada namanya budak. Sekarang kan tidak ada lagi budak, alhamdulillah. Tapi tidak ada jaminan selamanya akan begini. Bisa jadi di masa yang akan datang ada lagi budak. Ya, maka hukum ini tetap berlaku. Awit tabi'ina ghairi ulil irba minar rijal, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Maksudnya yang sudah tua, ya, kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah tidak ada lagi hasratnya kepada perempuan. Atau sebaliknya, awit tifli allazina lam yazharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Artinya belum ada hasratnya ketika melihat aurat perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah perempuan-perempuan muslimah itu menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi perempuan-perempuan jahiliyah dulu biasa dia memakai perhiasan di bagian kakinya itu. Memang tersembunyi, cuma kalau jalan dihentak-hentakkan. Kalau dihentak-hentakkan kan bunyi. Ya, bunyi-bunyi, Bu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jangan dihentak-hentakkan itu kaki. Hanya dengan tujuan untuk memperdengarkan bahwa di kaki itu ada gelang-gelang kaki, ada perhiasan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi aturan di dalam agama ini sudah sangat terperinci. Ada aturan yang berkaitan dengan pakaian misalnya. Pada intinya pakaian itu satu harus menutup aurat. Aurat bagi perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
Perintah menutup aurat itu berlaku di dalam salat dan di luar salat. Coba saya tanya ibu-ibu, berani enggak ibu salat dalam keadaan misalnya kepalanya tidak ditutupi? Ada yang berani enggak salat tidak menutup kepala? Hah? Enggak berani, Bu? Ya. Dalam salat. Baik, kalau di luar salat berani enggak? Padahal perintahnya itu sama sebetulnya. Jadi di dalam salat diperintah menutup aurat, di luar salat juga diperintah menutup aurat. Cuma kenapa dibeda-bedakan? Kok di luar salat tidak berani, di dalam salat tidak berani, di luar salat jadi berani? Padahal sama-sama berdosa. Di luar salat juga kalau tidak menutup aurat itu juga menjadi satu dosa. Selain satu tadi menutup aurat, yang kedua, pakaian itu tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Biar lagi menutupi aurat tapi menampakkan lagi lekuk-lekuk tubuh. Ya, pakaian yang ketat. Seperti kelihatan lah, seperti botol apa, jelas kelihatan bentuknya, tidak boleh. Nah, orang biasa mengatakan apa, gitar Spanyol apa, Bu ya. Tidak boleh kelihatan lekuk-lekuknya. Selain itu yang ketiga, tidak boleh transparan. Pakai pakaian menutup aurat, longgar, tapi transparan lagi. Transparan. Bisa terbayang-bayang yang di dalam, seperti akuarium. Nah, kelihatan ikan-ikannya yang berenang. Tidak boleh. Itu aturan yang berkaitan dengan pakaian. Terus yang berikutnya, aturan yang berkaitan dengan pergaulan, sudah dibahas. Bagaimana supaya seorang perempuan itu menundukkan pandangan, kemudian juga bagaimana supaya memelihara kehormatan dirinya. Termasuk juga aturan yang berkaitan dengan pembicaraan, perkataan. Di Al-Quran itu disebut suara perempuan bukan aurat. Ada juga sebagian ulama yang keras sekali sampai mengatakan suaranya perempuan aurat. Padahal hadisnya itu lemah. Ya, di masa Nabi pun perempuan juga biasa bertanya langsung kepada Nabi. Jadi suara perempuan itu bukan aurat. Ibu tidak dilarang untuk bersuara. Justru yang dilarang di dalam Al-Quran itu apa? Jangan merendah-rendahkan suara. Jangan merendah-rendahkan suara. Yang membuat laki-laki yang ada penyakit di hatinya itu kemudian timbul itu penyakitnya. Kan biasa, Bu, perempuan memanfaatkan suaranya untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kalau suaranya biasa-biasa saja, tidak dipenuhi permintaannya, akhirnya suaranya dilembut-lembutkan. Ya, saya susah mencontohkan, ibu-ibu ini yang mudah untuk mencontohkan karena biasa. Saya minta tolong dulu saya diantarin, tidak mau. Hanya dilembutkan suaranya, akhirnya jadi goyah hatinya laki-laki itu, kemudian tergoda. Jadi silakan, ibu tidak dilarang bicara, tidak dilarang bersuara, tapi dijaga jangan dilembut-lembutkan suara itu yang membuat laki-laki yang punya penyakit di dalam hatinya kemudian menjadi tergoda. Nah, ibu-ibu sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kemudian perempuan itu yang merendahkan dirinya sendiri. Ya, karena biasa ada orang yang menyalahkan laki-laki tapi tidak sadar bahwa beberapa perempuan justru merendahkan dirinya sendiri. Ya, dia yang merendahkan dirinya sendiri lewat pakaiannya, lewat cara bergaulnya, cara berbicaranya, yang membuat dia merendahkan dirinya sendiri. Insya Allah, jika ibu menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan, maka akan dimuliakan di dunia dan akan dimuliakan di akhirat kelak. Saya kira itu saja pengantaran sepanjang-panjang. Seperti biasa saya berikan kesempatan yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian. Demikian untuk sementara, saya kembalikan pada moderator kita. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ibu ada pertanyaan.